Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Karnain Mamontok Channel. Kali ini kita akan membahas tentang luas permukaan tabung. Nah, banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang mempunyai bentuk dasar tabung. Misalnya drum, aspal, kaleng cat, kaleng biskuit, potongan ruas bambu, gendang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kita lihat gambar yang nampak ini merupakan gambar dari bentuk tabung. Nah, kalau dilihat dia memiliki tutup yang berbentuk lingkaran dan alas yang berbentuk lingkaran. Nah, karena tutup berbentuk lingkaran sehingga unsur ini, garis yang membagi tutup menjadi dua bagian yang sama ini sebagaimana lingkaran, dia disebut diameter. Kemudian garis ini yang menghubungkan antara tutup tabung dan alas itu disebut tinggi tabung atau biasa disimbol T. Kemudian karena berbentuk lingkaran, maka ada juga yang namanya jari-jari atau biasa diberi simbol R. Ini dari titik pusat alas atau tutup ke keliling alas. Ya, sebagaimana kita tahu, kita sudah pelajari pada lingkaran kelas 8, materi kelas 8. Ya. Nah, jika tabung atau benda berbentuk dasar tabung itu kita buka, maka diperoleh unsur-unsur tabung, yaitu pertama, 2 buah lingkaran sebagai alas dan atap tabung. Kemudian 1 buah persegi panjang sebagai bidang lengkungnya atau selimut tabung. Nah, rangkaian ketiga bidang datar itu, alas, atap, dan selimut tadi, itu disebut sebagai jaring-jaring tabung. Ini kalau tadi misalnya kita buka ini, kemudian kita pisahkan, maka atap atau tutup tabung ini dia berbentuk lingkaran. Kemudian ini selimut tabung berbentuk persegi panjang. Kemudian alas tabung ini juga sama berbentuk lingkaran. Nah, ini yang disebut dengan jaring-jaring tabung. Ada tutup atau atap yang berbentuk lingkaran, ada selimut tabung berbentuk persegi panjang, kemudian ada jari-jari, kemudian ada alas tabung berbentuk lingkaran juga. Nah, terlihat bahwa jaring-jaring tabung terdiri atas, pertama, selimut tabung yang berupa persegi panjang. Ini selimut tabung berbentuk persegi panjang dengan panjang selimut sama dengan keliling lingkaran alas tabung atau 2 PR. Ya, kita tahu bahwa alas ini kan berbentuknya seperti keliling. Nah, tentu saja panjangnya ini, panjang selimut ini yang mengelilingi ini sama panjang dengan keliling alas tadi ini, maka dia sama dengan 2 PR. Dan lebar selimut ini sama dengan tinggi tabung ya. Kemudian 2 lingkaran baik alas maupun tutup ya memiliki jari-jari R. Dari sini kita bisa peroleh bahwa luas tutup itu karena berbentuk lingkaran sudah pasti sama dengan luas lingkaran. Nah, kita tahu bahwa luas lingkaran itu sama dengan PR kuadrat. Nah, kemudian selimut tabung ini Karena dia berbentuk persegi panjang, maka luas selimut ini sama dengan luas persegi panjang.
Nah, kita tahu bahwa luas persegi panjang rumusnya adalah P kali L. Ya, panjang kali lebar. Nah, sementara di sini selimut tabung ini panjang itu sama dengan keliling alas. Sedangkan lebar sama dengan tinggi. Sehingga panjang kali lebar sama dengan 2πr panjang kali lebarnya tinggi. Sehingga diperoleh luas selimut 2πr kali tinggi. Kemudian luas alas. Luas alas juga karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alas sama dengan luas lingkaran, sama dengan juga πr pangkat 2. Nah, dengan demikian luas permukaan tabung merupakan luas tutup. Nah, jumlah dari luas tutup, luas selimut, dan luas alas sama dengan πr pangkat 2 tambah 2πr kali T kali tinggi tambah πr pangkat 2 atau πr kuadrat. Nah, sama dengan 2πr kuadrat. Ini πr kuadrat sama dengan 2πr kuadrat dan 2πrt. Nah, ini menjadi 2πr kali R tambah T. Ya. Jadi, kita peroleh bahwa luas permukaan tabung sama dengan 2πr kali atau dalam kurung R tambah T. Nah, kita lihat contoh soal. Sebuah tabung memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 20 cm. Kita diminta untuk menentukan luas permukaan tabung. Ini bisa kita selesaikan dengan cara pertama mengidentifikasi hal-hal yang diketahui di soal. Yang pertama kita lihat ada jari-jari dengan ada tinggi. Berarti karena jari-jari tadi simbolnya R, maka R sama dengan 10 cm. Kemudian T sama dengan 20 cm. Kemudian mengidentifikasi apa yang ditanyakan. Nah, di sini jelas tentukan luas permukaan tabung. Dengan demikian yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung. Nah, dengan demikian bisa kita jawab bahwa luas permukaan tabung menggunakan rumus yang ada 2πr kali T. Nah, kita tahu bahwa R sama dengan 10 dan T itu sama dengan 20, sehingga ini menjadi 2 kali Pi itu kan nilainya 3,14 atau 22/7. Sehingga ini menjadi 2 kali 3,14 kali 10 cm. R tadi ini sama dengan 10 cm. Kemudian R ini juga sama dengan 10 cm tambah T. T sedangkan T ini sama dengan atau tingginya ini sama dengan 20 cm. T itu tinggi tabung. Maka diperoleh hasilnya 1884 cm kuadrat. Selanjutnya kita lihat contoh kedua. Sebuah pabrik akan memproduksi 10.000 batang paralon yang panjangnya per batang 4 meter dan diameternya 7 cm. Paralon tersebut terbuat dari PVC atau polyvinyl chloride. Ya. Berapakah luas seluruh paralon yang diproduksi? Ini penyelesaiannya adalah pertama, sebagaimana baca, mengidentifikasi hal-hal yang diketahui dari soal. Yang diketahui itu kan banyak paralon yang diproduksi 10.000. Ya. Kemudian hal lain yang diketahui juga adalah panjang paralon atau tinggi tabung. Lihat panjang paralonnya 4 meter. Kemudian yang diketahui lagi diameter paralon. Diameternya berapa tadi? 7 cm. Nah, kita lihat karena ini satuannya meter, maka ini juga kita ubah menjadi meter. Ya, dengan demikian
7 cm diubah ke dalam bentuk meter menjadi 0,07 meter. Nah, apa yang ditanyakan? Ditanyakan adalah di sini, terlihat di sini luas seluruh paralon ya yang diproduksi. Sehingga ini bisa kita jawab dengan pertama menentukan luas seluruh paralon sama dengan luas selimut tabung dikali banyaknya paralon. Karena paralon tidak memiliki tutup dan alas, sehingga tutup dan alas tidak dihitung. Yang kita hitung hanya selimut dikali banyaknya paralon. Kita tahu bahwa luas selimut itu sama dengan 2 pi RT. Sedangkan banyaknya paralon adalah 10.000. Sehingga ini bisa kita cari dengan cara 2 kali menggunakan pi 22/7 kali 0,07 meter per 2 kali 4 meter kali 10.000. Ya, sama dengan 8.800 meter persegi. Ya, demikian pembahasan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Jika bermanfaat, jangan lupa like and subscribe serta share supaya bisa dimanfaatkan oleh yang lain.